Wat zongen ze precies? Nou, dat zijn dingen vanuit onze ouders zijn hier aangekomen vanuit Indonesië op dienstbevel van Nederland eigenlijk, want ze hebben altijd voor Nederland gevochten, hè, tegen de Japanners en tegen de Indonesië. Ik heb er geen woorden voor. Ik had dit niet verwacht. Ik had het alleen van de club was, maar dit is mijn eigen volk die nu mij aan het uitzwaaien is. En alles wat wij dus in onze cultuur hebben, heb ik vandaag meegemaakt. Di Eropa, Simon Tahamata dikenal sebagai legenda lapangan hijau. Pada masa mudanya, di negeri kincir angin, siapa yang tak terpersona dengan kecepatan kaki dan keluasan tubuhnya? Simon adalah penyihir kecil di sisi kiri lapangan. Tapi di balik kemewahan karirnya di Ajax Amsterdam dan timnas Belanda, ada satu label yang terus menempel di punggungnya. Bahkan ketika ia tak lagi mengenakan jersei sepak bola, bahwa dia adalah anak RMS, Republik Maluku Selatan. Alhasil, ketika Simon Tahamata ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia, banyak yang menyambutnya dengan harapan. Tapi tak sedikit pula yang bertanya dengan curiga, kenapa sekarang? Kenapa setelah puluhan tahun, ia baru pulang ke Indonesia? Apakah ini misi sepak bola? Atau ada agenda yang lebih gelap di balik senyuman ramah dan suara lembutnya? Apakah benar Simon Tahamata datang hanya untuk mencari bakat muda? Atau diam-diam ia membawa luka lama yang belum sembuh dari tanah Maluku? Di video ini kita akan mengulas, menelusuri kisah Simon Tahamata dan kita akan menemukan apakah benar ia mencintai Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan ulasan sepak bola yang dalam dan penuh akan makna lainnya. Tahun 1951, sejarah Indonesia ditulis dengan tinta yang disembunyikan dari buku pelajaran sekolah. Sekitar 12.500 orang Maluku, sebagian besar dari mereka adalah bekas tentara Nil yang pernah membela Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, diangkut paksa menuju negeri yang jauh, dingin, dan asing. Di Belanda, mereka dijanjikan pemukiman sementara, kehidupan lebih baik, dan kemungkinan untuk kembali ketika keadaan di tanah air membaik. Tapi semua janji itu ternyata hanya tinggal kenangan. Yang abadi hanyalah penolakan. RMS bagi sebagian orang Indonesia adalah luka. Bagi negara, itu pemberontakan. Bagi sebagian orang Maluku, itu adalah warisan yang tak bisa ditawar. Simon Melkianus Tahamata lahir dari keluarga yang percaya RMS bukan sekedar ide, melainkan identitas yang dipertahankan ketika semuanya diambil paksa. Ayahnya ex-Nil yang terpaksa meninggalkan tanah air karena dianggap bagian dari masa lalu yang harus dihapus. Simon mewarisi beban itu, bukan karena dia memilihnya, tapi karena sejarah memaksanya. Tuduhan bahwa Simon terlibat dalam gerakan RMS bukan hal baru. Di awal 2000-an, beredar foto dirinya mengenakan simbol RMS dalam acara komunitas Maluku. Foto itu jadi senjata bagi mereka yang ingin menggiring narasi bahwa ia menyimpan simpati politik. Tapi Simon tidak pernah bicara soal separatisme. Ia tak pernah meneriakkan kemerdekaan. Ia tak pernah bicara tentang melawan negara. Yang ia katakan berulang kali hanyalah, "Saya menghormati sejarah keluarga saya, tapi saya tidak datang ke sini untuk politik. Saya datang untuk sepak bola." Ucapan itu seolah ingin menyelesaikan urusan. Tapi dunia tidak semudah itu. Ketika PSSI menunjukkan sebagai kepala pemandu bakat, tak sedikit komentar yang mencuat dari balik layar. Kenapa Simon? Bukankah dia dari RMS? Apakah PSSI tahu siapa yang mereka rekrut? Sebagian netizen menyambutnya sebagai anugerah sosok diaspora dengan pengalaman Eropa yang bisa mengubah wajah pembinaan usia muda. Tapi sebagian lain diam-diam tak tenang.
Sebab sejarah RMS belum selesai di kepala mereka. Sebab darah yang dibawa Simon dianggap tak sepenuhnya merah putih. Dan sebab ketakutan lama seringkali muncul dalam bentuk yang paling tidak rasional, prasangka. Simon menolak semua itu dengan tenang. Ia tak menyerang balik, tak mengklarifikasi berlebihan. Ia tahu, semakin keras ia menjawab, semakin besar gelombang kecurigaan itu. Maka ia bekerja, ia menyaring bakat, ia berbicara dengan pemain muda diaspora. Ia menanam ulang semangat yang pernah dia pupuk di Akademi Ajax. Ia menunjukkan bahwa identitasnya bukan soal separatis atau nasionalis, tapi tentang manusia yang ingin memberi. Bagi banyak orang, kembali ke tanah yang pernah menolakmu adalah dendam yang dibungkus prestasi. Tapi tidak bagi Simon Tahamata. Ia tidak kembali sebagai pahlawan yang menuntut pengakuan. Ia tidak menjejakkan kaki di negeri ini dengan dada membusung atau suara ia menuntut balasan. Simon datang dengan cara yang paling diam-diam, paling sunyi, dan paling tulus. Bekerja dalam bayang-bayang demi anak-anak yang tak pernah ia kenal. Dan dari situ kita bisa tahu satu hal. Simon tak sedang menagih utang sejarah. Ia sedang membayar cinta. Tugas Simon jelas, tapi tak sederhana. Membangun sistem pencarian bakat yang rapi, luas, dan terukur. Bukan hanya melihat pemain bagus di kompetisi lokal, tapi membangun ekosistem scouting berbasis data, intuisi, dan pengalaman. Hal yang selama ini kerap hilang dari sepak bola Indonesia. Simon datang dengan bekal yang tidak main-main. Ia pernah menjadi pelatih teknik di Akademi Ajax, tempat nama-nama besar seperti Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, hingga Frenkie de Jong tumbuh. Ia belajar langsung dari filosofi total football Belanda, di mana semua pemain harus memahami ruang, pergerakan, dan tanggung jawab teknis secara menyeluruh. Bagi Simon, bakat hanyalah bahan mentah. Yang lebih penting adalah cara membentuknya menjadi berlian. Dalam wawancaranya, Simon menyebut bahwa Indonesia punya banyak pemain berbakat, tapi kurang pelatih yang bisa membaca dan membentuknya. Di Belanda, kami tidak hanya mengajarkan bola, tapi juga pola pikir. Sepak bola dimulai dari kepala, bukan dari kaki. Itulah yang ia bawa, bukan semata-mata daftar nama pemain diaspora, tapi cara melihat sepak bola sebagai proses pendidikan. Ia ingin membentuk pelatih lokal agar bisa berpikir jangka panjang. Ia ingin memberi ruang bagi anak-anak Indonesia di Belanda yang sering tak terpantau. Ia ingin menghubungkan rantai yang selama ini putus antara anak muda yang bermain bola dengan sistem yang bisa mengasah dan menjaga mereka. Ia bukan hanya scouting pemain naturalisasi, ia mencari anak-anak usia 14, 15, 16 tahun dan usia remaja dari seluruh penjuru tanah air. Simon percaya kalau Indonesia ingin bermain di Piala Dunia, kita tak bisa menunggu talenta lahir dengan sendirinya. Talenta harus ditemukan, dibimbing, lalu dipercayakan. Bagi Simon, perubahan tidak bisa datang dari satu orang. Ia butuh ekosistem, ia butuh struktur yang kuat, dan yang paling penting, ia butuh kepercayaan dari bangsa yang selama ini hanya melihatnya sebagai cerita dari masa lalu. Meski tak selalu direkam kamera, Simon bekerja dengan datang ke pertandingan-pertandingan usia muda. Ia mengunjungi akademi-akademi di daerah. Ia mendata, merekam, menyeleksi. Ia berbicara dengan anak-anak muda dan pelatih-pelatih lokal. Ia tidak menjanjikan perubahan instan, tapi ia memberi fondasi untuk masa depan yang tak lagi bergantung pada insting dan kedekatan. Maka pertanyaan kini bukan lagi siapa Simon Tahamata, tapi apakah Indonesia bersedia mendengarkan orang yang tahu cara bekerja? Apakah kita mau membiarkan satu generasi dibentuk oleh tangan yang paham struktur, atau kita tetap percaya pada bakat yang dilempar ke nasib? Karena jika jawabannya masih ragu, maka mungkin masalah kita bukan pada siapa yang memimpin, tapi pada siapa yang kita izinkan untuk memperbaiki.
Setiap orang punya cara berbeda untuk berdamai dengan masa lalu. Ada yang melupakannya, ada yang melawannya, dan ada pula yang menjadikannya pijakan untuk mencintai dengan lebih tenang. Simon Tahamata memilih jalan yang terakhir. Ia tidak menuntut apapun. Ia tidak datang ke Indonesia membawa selebaran politik atau mengutip kembali luka dari barak-barak pengungsi yang menjadi tempat ia belajar membaca dunia. Ia datang membawa bola dan niat baik untuk membimbing mereka yang masih punya banyak musim untuk tumbuh. Ia tidak datang untuk mengubah sejarah, tapi untuk mengubah arah agar luka yang diwariskan padanya tidak ikut diwariskan ke generasi berikutnya. Ia tahu bahwa nama belakangnya membuat sebagian orang waspada. Ia tahu bahwa sejarahnya sebersih apapun tetap saja diseret-seret ke ruang yang tak ia pilih. Tapi Simon tidak membalas dengan amarah. Ia membalas dengan kerja, dengan kehadiran, dengan kesabaran yang dalam sepak bola Indonesia jauh lebih langka ketimbang bakat. Simon kini bukan sekedar legenda diaspora. Ia adalah cermin dari kontradiksi yang belum selesai dalam diri bangsa ini. Antara menerima dan menolak, antara mencintai dan mencurigai, antara menetap ke depan dan terus mengurusi bayangan masa lalu. Simon tidak akan menunggu tepuk tangan, tidak juga akan bertahan lama jika hanya dicintai sesaat. Tapi selama ada anak-anak yang menggiring bola di kampung, selama masih ada pelatih lokal yang haus ilmu, selama masih ada semangat untuk membuat sepak bola Indonesia lebih waras, lebih jujur, dan lebih baik, maka nama Simon Tahamata akan tetap relevan. Bukan sebagai simbol RMS, bukan sebagai alat politik, tapi sebagai manusia yang meski lahir dari luka memiliki untuk menyembuhkan. Karena dalam dunia yang penuh sorak-sorai palsu dan janji besar yang hampa, kadang perubahan dimulai dari seseorang yang tidak banyak bicara. Hanya berjalan pelan, menanam, dan berharap agar luka di dadanya bisa tumbuh jadi cahaya bagi yang datang sesudahnya.